Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Salsabila Elo dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola perkembangan anak. Sebelumnya, apa itu perkembangan? Mengutip tulisan Jamaris, perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif, artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu, maka perkembangan selanjutnya cenderung akan mendapatkan hambatan. Di dalam pola perkembangan anak terdapat poin-poin, yaitu yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan sosial, yang ketiga, perkembangan emosional, yang keempat, perkembangan intelektual. Baik, kita bahas poin-poin yang terdapat pada pola perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik itu berlangsung secara teratur dan tidak secara acak. Pengamatan atas perkembangan fisik mengungkapkan bahwa pertumbuhan itu bersifat mulai dari kepala hingga kaki dan juga dari pusat badan hingga ke arah luar. Juga perkembangan motorik kasar mulai terlebih dahulu sebelum perkembangan motorik halus. Tingkat perkembangan fisik anak-anak adalah variabel dan dihubungkan dengan keadaan lingkungan, seperti terpenuhinya kebutuhan gizi dan kebebasan bagi anak untuk bergerak. Kebutuhan gizi pada anak itu perlu diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap perkembangan fisiknya, seperti tinggi badan dan berat badan pada anak, serta kebebasan bagi anak untuk bergerak. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan fisiknya, khususnya motorik kasar dan motorik halus yang terdapat pada diri anak. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan yang membutuhkan keseimbangan tubuh dan koordinasi anggota tubuh. Contohnya seperti berjalan, menendang, melompat, berdiri, duduk, berlari, dan naik turun tangga. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan. Contohnya seperti menggambar, mewarnai, menulis, dan menyusun balok. Implikasi dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan fisik merupakan hal penting dalam rentang kehidupan anak. Anak-anak memerlukan waktu yang cukup untuk aktivitas fisik. Dalam hal ini, diperlukan juga peran guru untuk membantu mengembangkan keadaan fisik pada anak lewat kegiatan-kegiatan seperti yang pertama, menyediakan permainan di luar ruangan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar mereka seperti berlari, memanjat, melompat, dan sebagainya. Yang kedua, menyediakan bola yang sesuai dengan umur anak, contohnya seperti bola karet yang disediakan untuk anak yang berusia 5 tahun. Dan yang ketiga, banyaknya aktivitas kelas yang dapat membangun motorik halus mereka, seperti menulis, mewarnai, menggambar, menggunting, menyusun balok, dan sebagainya. Ziegler dan Vince Stephenson menyatakan bahwa ada suatu perhatian yang diberikan terhadap pertumbuhan anak-anak di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa anak-anak di sana memiliki keadaan fisik yang lebih buruk dibandingkan dengan generasi anak-anak yang sebelumnya. Keadaan ini timbul karena anak-anak pada masa ini cenderung melakukan aktivitas-aktivitas yang pasif seperti menonton televisi atau gawai, serta kurangnya latihan yang memerlukan energi yang cukup besar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan sosial diartikan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial memiliki aspek penting, yaitu kompetensi sosial, atau kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif, dan tanggung jawab sosial atau komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual, dan memperhatikan lingkungannya.
Dalam perkembangan sosial terdapat aspek-aspek perkembangan lainnya yang terdapat pada diri anak, seperti yang pertama, perkembangan kepribadian. Erikson memandang perkembangan identitas anak sebagai cerminan dari hubungan dengan orang tua dan keluarga, serta dalam konteks yang lebih luas yaitu dengan masyarakat sekitar. Buzeli dan Memfi menyatakan bahwa membangun sebuah persahabatan sangat penting dalam membangun kepercayaan. Hal ini membantu anak untuk mengenali kebutuhan dan perasaan mereka sendiri. Yang kedua, perkembangan konsep diri. Konsep diri dikembangkan secara bertahap. Anak membangun konsep dirinya sebagai seorang individu yang terpisah dari orang lain selama beberapa tahun. Melalui interaksi pertama anak dengan orang tua dan keluarga, serta orang-orang sekitar, dapat membangun suatu konsep mengenai siapa mereka dan seperti apa mereka. Yang ketiga, peran dari permainan. Pengalaman bermain sangat penting di dalam perkembangan sosial dan emosional dari anak-anak. Contohnya, permainan masak-masakan, dokter-dokteran, peran menjadi guru, dan peran yang lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak yang lebih tinggi. Yang keempat, hubungan sosial dan keterampilan sosial. Tahap-tahapan perkembangan psikologis menurut Erikson dalam Nixon dan Gould adalah: yang pertama ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, usia 0-1 tahun. Pada tahap ini, harus belajar menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain, contohnya anak kepada ibunya. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini, anak akan menjadi anak yang mudah takut dan rewel. Yang kedua, ada otonomi versus malu dan ragu-ragu, usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak memulai mempelajari kemandirian atau otonomi seperti makan atau minum sendiri. Jika anak tidak berhasil dalam tahap ini, karena selalu ditegur dengan kasar, anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga ada inisiatif versus rasa bersalah, usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak memiliki inisiatif berupa ide-ide sederhana. Jika anak mengalami kegagalan dalam tahap ini, maka anak akan terus merasa bersalah dan tidak mampu menampilkan dirinya sendiri. Yang ketiga, perkembangan emosional. Perkembangan emosional menurut American Academy of Pediatrics 2012 dalam Nurmalitasari 2015 adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi, baik emosi positif ataupun negatif. Pada perkembangan emosional anak sangat perlu diperhatikan karena anak memiliki perilaku yang sangat memaksa dan mereka mempunyai sifat mudah merasa putus asa. Agar mengurangi sifat agresif mereka, maka diperlukan bimbingan dalam mengendalikan perasaan mereka dengan berbicara baik-baik. Yang keempat, perkembangan intelektual. Perkembangan kognitif mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir dan kemampuan anak untuk memberikan alasan. Perkembangan kognitif ditandai oleh suatu kemampuan untuk merencanakan, menjalankan suatu strategi untuk meningkat, dan untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Piaget menguraikan perkembangan kognitif dari anak-anak dalam beberapa langkah yang mencakup tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret. Pertama ada tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Tahap ini ditandai dengan adanya interaksi dengan lingkungan yang didasarkan pada penerimaan anak yang berkaitan dengan semua masukan-masukan dari indera dan adanya reaksi-reaksi dari otot. Karakteristik tentang periode ini adalah mengembangkan suatu konsep dari objek yang tetap atau objek yang ada bahkan ketika mereka tidak dapat dilihat atau didengar. Yang kedua ada tahap praoperasional, usia 2-7 tahun.
Pada tahap ini ditandai dengan adanya kemampuan dalam menghadirkan objek dan pengetahuan melalui imitasi, permainan simbolis, dan menggambar. Karakteristik lain tentang anak-anak yang berada pada periode ini adalah pemusatan. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7-12 tahun. Pada tahap ini adalah kemungkinan untuk menyelesaikan masalah dengan konservasi dan rehabilitas. Karakteristik anak pada tahap ini bisa mengkoordinasikan informasi yang didapat lebih dari satu sumber yang ada dalam memecahkan masalah, dan mereka tidak bersikap egosentris lagi dalam berpikir. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pola perkembangan anak. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Mohon maaf bila ada kata yang keliru atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.